Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hdi qalbi bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menghidupkan malam-malam kita dengan bersolawat kepada Nabi SAW, dengan bersolawatnya melakukan sholat mungkin berjamaah mulai maghrib sampai isya, ditambah lagi dengan ibadah yang baik, ibadah yang bisa jadi wajib kalau kita belum tahu hukumnya. Kalau dalam hadis Nabi SAW juga bersabda, "Talabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimatin." Mencari ilmu hukumnya wajib atas setiap muslim ataupun muslimat. Dan insya Allah ilmu demi ilmu yang kita pelajari, ilmu demi ilmu yang kita dengarkan daripada biasanya mungkin seperti dan yang lain sebagainya bisa dikasih oleh Allah pahala wajib, sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang begitu dahsyat, pahala yang begitu hebat, dan pastinya bisa menjadi bekal kita mendidik kita, bekal untuk kontrol kita yang sering emosi, sering sumpah, bahwasanya kita punya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pertemuan yang kali ini Al-Ghadir ingin menceritakan bagaimana di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, itu pujian kepada Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Allah, mengutusmu kecuali rahmat untuk semesta. Di dalam syariat al-alam kullu ma siwa. Apa itu alam semesta? Yang bukan Allah semuanya alam semesta. Mau dunia, mau surga, mau neraka, mau arsy Allah, mau lahir makhluk, semua yang bukan Allah adalah alam. Artinya semua yang alam pasti kena rahmat dan alamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak daripada cerita, contoh lama khalaqul arsya ittarba, Allah dalam hadis kursinya beliau menyebutkan firman-Nya, ketika aku ciptakan arsy Allah, yang mana nanti semua makhluk akan dihubungkan ada di arsy Allah, yang mana arsy Allah itu jauhnya sejauh mata melihat. Kalau kita lihat ke arsy kemudian kita lihat ujung sana, kita enggak jalan ke ujung sampai ujung, nambah lagi sepanjang mata terus. Tidak bisa dibayangkan bagaimana besar arsy, karena akan menampung miliaran mulai umat Nabi Adam sampai umat anak-anak itu semua. Arsy Allah ini ketika awal diciptakan langsung goyang, itu robat kayak manusia yang gelisah. Itu robat, malaikat bingung, ya Allah, memang diciptakan untuk goyang begini atau penciptaannya tidak begini? Tidak, harusnya tidak bergoyang. Lalu itu siapa ya Allah? Wahai malaikat tulis di tiang-tiangnya. Arsy itu ada tiang di bawah, ada tiang di atas, gitu. Tiang-tiangnya tulis semua, penyanggah-penyanggahnya supaya tenang. Tulis apa wahai Allah? Tiang kanan la ilaha illallah, tiang kanan Muhammadun Rasulullah. Langsung kita bisa tanya, mungkin miliaran tiang ditulis pada malaikat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Artinya arsy yang awalnya goyang dahsyat menjadi tenang karena memasukkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gambaran yang sangat indah, kalau arsy yang begitu besar menjadi tenang, arsy begitu hebat menjadi tenang karena kemasukan Allah dan Nabi Muhammad. Pertanyaannya, hati kita yang kecil banget. Kalau kemasukan Allah sama Nabi Muhammad SAW apakah goyang? Kalau kemasukan Allah sama Nabi Muhammad apakah akan hidup di dalam Islam? Kalau kemasukan nama Nabi Muhammad di dalam hati kita, senang dengan cerita Nabi, senang ceritanya Allah, dengan rahmatnya Allah, rahmatnya Nabi, terus hati kita kecil, gak mungkin Allah memberikan kehidupan kita. Gak mungkin Allah kasih musibah, masa musibah, top dan kasih kunci. Kalau kita mau bicara musibah, jangan kita manusia, berbuat insan, manusia, tempatnya salah, tempat. Nabi ditegur oleh Allah, alam yajidka yatimam fa'awa,
wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka 'ailan fahada. Yatiman, dhallan dan 'ailan. Ini kali ini maknanya gak enak semua. Gak enak, yatim. Jadi ya misalnya di dunia ini anak yatim, orang yang punya agama meremehkan anak yatim. Sebenarnya kita lihat bagaimana Nabi itu dihina karena yatimnya. Gol, Allah artinya sesat, dalam ayat Tuhan itu sesat. Banyak hal ketika Nabi saat itu Nabi nggak tahu, Nabi nggak tahu surga, Nabi nggak tahu neraka itu banyak apa, Nabi nggak tahu banyak hal. Kemudian Allah Mi'raj dan beliau menuju ke langit. Kita tahu ini surga, langsung ini loh neraka, ini loh malaikat surga. Akhirnya bahaya. Nabi tahu bahwa dia punya ilmu yang banyak seperti Nabi. Yang terakhir akhiran, melarat, miskin, Nabi miskin. Tadi bagaimana setelahnya? Bukan Allah kaya kan ya? Ini kayak penting. Makanya salafnya kita, para ulama kita yang soleh, mereka akan ngomong, ayo bermasuki pada Tuhan. Allah sudah kok, cukup bagi Allah. Kenapa? Dunia halaluha hisab, haramuha adab. Dunia ini walaupun halal, hisabnya nanti orang. Nabi Sulaiman, Nabi terkaya, Nabi akan Allah masukkan terakhir daripada para nabi dan raja. Semua nabi masuk, Nabi Muhammad SAW masuk, nabi-nabi masuk. Paling akhir Nabi Sulaiman. Bukan karena derajatnya, tapi karena beliau dikasih Allah jadi wakil nabi. Fa'alna itu orang-orangnya dan Nabi Allah cukupkan. Di saat rumah kita bocor, Allah cukupkan dengan rumah. Tidak banyak-banyak azab, tidak banyak-banyak hisabnya. Yang repot lagi kalau kita kaya atau kita dapat rezeki banyak dengan caranya kita, bukan dengan caranya Allah. Akhirnya mengharapkan yang Allah. Tapi kalau dengan caranya Allah itu keajaiban. Semua yang hidup pasti tahu bagaimana keajaiban. Seperti apa? Ada rezeki dan hanya sudah yang kasih. Rezeki tidak diduga-duga. Butuhnya sekarang yang datang. Padahal kemarin kerja, cari danu. Kalau bahasa Jawa dengannya tidak ada rezeki. Walaupun karena hutang, tapi rezeki. Walaupun akhirnya dikasih orang rezeki. Walaupun tiba-tiba sejam untuk bekerja rezeki. Itulah orang-orang yang syukur kepada Allah, dikasih sama Allah kehidupan. Alhamdulillah makan bisa, minum bisa, semuanya bisa. Maka alhamdulillah itu adalah bentuk daripada kasih sayang Allah kepada kita. Banyak yang akan kami ceritakan sedikit daripada bagaimana rahmatan lil alamin Nabi sampai walaupun kepada hewan. Ada hewan yang ditunggangi, jelas karena ada nabinya. Bahkan hewan yang ditunggangi pun kena rahmatan lil alamin Nabi SAW. Yang pertama, yang kedua, nanti di sini ada cerita bagaimana Nabi sebelum menjadi Nabi sudah barokah. Seperti apa? Seperti Sayyidah Halimah As-Sa'diyah, salah satu di antara tiga yang menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman dahulu adatnya orang Arab itu selalu menyusukan bayinya kepada perempuan-perempuan desa, kepada ibu-ibu desa. Tujuannya dua. Yang pertama karena orang-orang desa itu bahasanya masih unggul, tidak kecampur sama bahasa gaul, tidak kecampur sama bahasa modern, sehingga bahasa Arabnya utuh, kayak Quran bahasanya indah. Nah berkat daripada air susu daripada orang-orang desa yang baik ini, sehingga orang-orang ini anak-anak kecil ketika besar pasti dalam bahasa Arab. Yang kedua, orang desa ini baik-baik, orang desa ini polos-polos, dengan harapan si bayi-bayi ini ikut polos untuk baik. Kenapa? Di dalam hadis aktsar ahlil jannah al-bulbul. Nabi SAW. Hadisnya Nabi, kebanyakan orang masuk surga itu ada orang polos, orang yang ngurusi orang lain kecuali keluarganya. Artinya ada hal-hal yang membuat dia dosa. Padahal kalau dia mau cari tahu masih ceritanya. Akhirnya orang kena nongkrong seminggu lah dibahas. Tidak ngurusan, tapi bukan ngurus orang tua, tidak ngurus anaknya enggak, ngurusi yang wajib-wajib yang lainnya enggak. Kenapa? Takut kena dosa. Aku kadang-kadang sengaja ngepos akhirnya orang dosa. Al-bulu, orang-orang yang polos. Nah, itu makna kenapa orang Arab itu menyusukan bayi-bayi mereka kepada kampung orang-orang kampung atau orang desa. Ketika Sayyidah Halimah berangkat bersama teman-teman perempuan, berangkatnya banget, semuanya naik keledai karena memang rata-rata orang Bani Israil itu nggak kaya. Keledai, berangkat. Sampai ada di pertengahan, Sayyidah Halimah itu tuan empat, bahkan berangkatnya banget. Sampai di Mekah teman-teman Sayyidah Halimah masih tengah berjalan. Kenapa? Karena keledai Sayyidah Halimah sangat-sangat buruk. Loh kenapa?
Sayyidah Halimah dan suaminya dan anaknya nyari makan pribadi aja repot. Wakif, bagaimana mau makan kambing dan juga kelebihannya? Ya pasti kan mengganggu diri sendiri. Ada sisa baru kerja dari rumput mungkin di sini baru bersihkan kambing dan kelebihannya. Dan kelebihannya ini kurang gizi karena kurang makan. Maka pantas kalau tidak jalan repot. Apalagi ditunggangi. Tidak jalan itu lemot. Ditunggangi Sayyidah Halimah. Persekian menit berhenti, kasih minum, berangkat lagi, berhenti terus. Teman-temannya itu seperjalanan mulai saat sampai Mekah mungkin berhenti sekali, rest areanya berhentinya sekali. Tapi ini berhenti sampai di Mekah habis bayi diambil oleh teman-temannya sudah siap. Teman-teman sudah siap. Naik keledainya menuju ke pulang. Syuh Halimah, jam berapa ini? Kamu kan tadi berangkatnya bareng. Iya. Ya apa, saya punya keledai mana di top. Saya jalan kaki, tak mungkin saya buat keluar kota, padang pasir. Saya punya ini, ya wis, apa sih? Kayak itu. Kenapa? Habis ada satu, tapi yatim. Dengan ada sini sih, yatim. Lah saya roti yatim. Ya dimakan tadi ya. Dan ada baiknya mana yatim. Karena yatim, mau dia aja tidak barokah buat dirinya sendiri, masa mau berdaya orang lain. Terdoktrin. Apa ini? Wis, jangan berangkat semua. Saya tetap nyari door to door. Assalamualaikum. Oke, zaman sekarang apa ada orang, apa ada bayi, habis, apa ada bayi sudah dibawa, apa terus sampai ketemu saya dan Abdul Muthalib, kakek Nabi SAW duduk di tembok. Karena terlihat Sayyidah Halimah itu pakaiannya orang luar kota, gaya ngomongnya dari jauh. Kamu siapa? Kamu perempuan nggak pernah lihat di Mekah. Saya Halimah Pak. Dari mana? Dari Bani Sa'ad. Oh, rombongan tadi iya. Loh kok tertinggal di sini? Enggak, saya ini terlambat. Terus jangan sudah ada bayi ya belum. Enggak ada bayi lagi kecuali satu bayi yaitu juga saya sendiri. Tapi teman-temanmu semuanya nolak loh, karena dia yatim. Kalau saran saya, ya saya Abdul Muthalib. Kalau saran saya terima anaknya, insya Allah dengan baik. Berkati anak bayi, berkati anak yatim. Kalau tadi diajak menghindari anak yatim, tapi kalau saya boleh mengajak berkahnya anak yatim. Kenapa? Orang dikasih cobaan dari orang tua. Orang dikasih cobaan apalagi lolos berarti orang hebat. Maka ini orang iman. Insya Allah dengan barokah. Wahai Tuhan, boleh saya musyawarah sama suami saya? Mau kok? Allah. Wahai suamiku, gak ada lagi anak keturunan yatim. Ya, memang dia keturunan orang baik, cuma yatim. Ya apa? Tapi aku demi Allah, wahai suamiku, gak mau pulang bawanya, bawa anak. Saya bawa anak. Malu saya pulang bawa anak. Katanya si suaminya, taklah di barokah. Ambilin wes barangkali berkah. Apa katanya? Bapak yang tua lagi. Nurut, kalau dikasih tahu orang yang tua, nurut. Ini berkahnya ada ya. Berangkat, wahai bapak, wahai tuan, saya ambil. Farihan Masrullah sangat berangkat terbuka. Ayo. Assalamualaikum Aminah. Buka. Ya, hari ini ada bagi saat mau dari mana? Sungguhan tak, pasti yatim. Sungguhan tak, pasti nyek. Sungguhan tak, pasti terlantar. Tidak bu, saya berjanji akan merawat anak jenengan, akan menyusui selama 2 tahun. Nanti setelah 2 tahun saya datang lagi, tambah kontrak atau tidak dan seterusnya. Ketika masuk Sayyidah Halimah ke rumahnya Sayyidah Aminah, nggak ada lampu, cemplur itu tidak ada, di sana cemplur tidak ada. Tapi rumahnya terang. Bingung. Kan orang bangga yang semuanya orang lainnya ke atas. Kalau lampu dari padang, dilihat dari mana padang ini? Ketika turun wajahnya Sayyidah Halimah menuju satu sosok, beliau mendapatnya ada satu bantal yang terbungkus oleh helaian dari sutra hijau. Ini asal usul, salah satu asal usul kenapa Islam identik dengan hijau. Asal usulnya. Kemudian di atas bantal itu ada satu bayi yang dibedok, bahasa Jawanya dibedok dengan bedongan kain yang putih, bahkan kainnya itu lebih putih daripada susu. Kemudian ketika dilihat, apakah gara-gara kainnya? Tidak, kainnya tidak mau kenapa Pak. Ketika dilihat wajah Nabi SAW, dia telah lebih dulu. Wajahnya Nabi yang indah, keluarnya cahaya yang sangat indah. Maaf, cahaya ini masih lampu ya kalau kita berpikir kita pusing. Apalagi seperti setolong atau sukli. Ya, kalau kita lihat kita beda. Ini indah, lain ya. Ini cahaya bukan lampu, tapi ini cahaya. Yang dilihat tampak indah. Kemudian saya dalam berkali bilang, angkatkan melihatnya bawa habis. Tidak. Eman. Loh, kenapa? Masih tidur. Saya tidak mau kehilangan momen melihat gantengnya
saking gantengnya Nabi, tidurnya ganteng di bidang dinikmati wajah gantengnya Nabi. Oh, tarik ini. Dia kok ditolak. Dia bodoh teman-teman saya. Kayak gini toh masih yakin gantengnya kayak gini. Masih yakin ada dulu. Sehebat-hebatnya anak orang kaya ada dulunya. Sehebat-hebatnya anak siapapun nggak ada dulunya. Tidak lama kemudian Nabi terjaga melek melihat sambil melirik Sayyidah Halimah diangkat. Ketika diangkat oleh Sayyidah Halimah dilimang-limang begini, Nabi tersenyum. Ya. Ketika tersenyum oleh Sayyidah Halimah, demi Allah, aku melihat keluar cahaya yang sangat dahsyat daripada gigi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaget Sayyidah Halimah. Ya Allah, ini masih yatim, masih aku tak terima. Apalagi iman yatim. Aku muridnya baik, aminahnya wajahnya indah. Ya Allah, hebat. Ketika itu, karena permisi, wahai Bapak, saya dengan saya muslim. Maaf, kalau bahasa saya agak kurang baik. Maaf, kan saya lebih memahami. Bahasanya begini, Sayyidah Halimah ini kurang makan, dan beliau punya anak bayi. Sayyidah Halimah ini terkenal sebagai orang yang jarang makan, jarang minum, dan jarang tidur. Keluarganya Sayyidah Halimah sekampung ini ngomel, aduh, awan nangis, siang nangis, sore nangis, malam nangis. Sekampung tahu semua, rewel orangnya. Kenapa kok nangis dan tidak pernah tidur malam? Karena nggak ada makanan di rumah. Kalau Sayyidah Halimah sibuk nggak makan, ya maaf, produksi nasi nggak ada. Sehingga ketika ditempelkan anaknya Sayyidah Halimah ke susu daripada ibunya, dia nggak keluar, nangis anaknya. Kasih aku nggak mau terus, nggak ada air, nggak ada susu pengganti, nggak ada susu yang lainnya. Ketika Nabi SAW ditempelkan kepada susu Sayyidah Halimah yang sudah berbulan-bulan tidak produksi ASI, atau mungkin sudah setahun, 2 tahun tidak produksi ASI, nempel tok lisan mulia Nabi Muhammad SAW kepada susunya Sayyidah Halimah, maaf, yang awalnya agak turun, langsung berdiri dan sampai netes-netes buah daripada susu Sayyidah Halimah, netes, lancar, langsung ya dapat proses 1 detik. Ditempelkan, kemudian Nabi menyusu dengan susu sebelah kanan sampai kenyang. Ketika kenyang, itu netes terus susunya daripada Sayyidah Halimah. Saking barokahnya, kaget. Wajahnya begitu, sutranya, bendongnya, senyumnya. Sekarang susu saya mendapat keajaiban. Ya Allah, keburu mau nulis suami. Bisa, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Nanti saya akan kembali lagi, ada kontrak khusus. Berangkat ke suaminya lagi. Wahai suamiku, tak rugi lah. Wahai suamiku, tak rugi. Kenapa? Ini orang kita bagaimana senyumnya, bagaimana terus 4 hal yang saya dapat keajaiban baru detik pertama. Nah kan, saya bilang apa? Dulu tapi wong tua barangkali barokahnya berangkat. Keledai us, keledai lemot. Keledainya nanti bersumpah. Saya sudah sampai mati nih keledai. Kemudian ketika sudah mati, Nabi diangkat oleh suaminya naik pada keledai yang kurus krempeng tiba-tiba otomatis. Sayyidah Halimah yang awalnya kakinya begini, karena kurus, seret begini. Gemuk dengan sendirinya. Yang awalnya selalu merunduk karena sakit, tiba-tiba mendapat keledainya. Kemudian berjalan sampai suaminya lari, megangi kendalinya. Ispir pelan, jalan dengan cepat 1 kali setengah lebih hebat daripada keledai lain. Yang tadi teman-teman Sayyidah Halimah sudah berangkat berapa jam yang lalu dan Sayyidah Halimah terlambat, disusul lebih daripada itu diselir. Sampai perempuan tadi saat ngomong TV pelan-pelan mau kemana Halimah? Pelan-pelan apa keledai ini? Pelan-pelan mau kemana? Demi Allah, saya nggak tahu saya ini mau kemana, saya ini mau pulang. Kamu kan tahu keledai ini dan lemah, capek, bahkan mau mati. Tiba-tiba dia berjalan kencang. Katanya perempuan, oh jangan-jangan bayimu itu barokah. Jangan-jangan bayimu itu penuh dengan keistimewaan, wahai Halimah. Jangan-jangan ini efek daripada keberkahan si bayi. Tapi yakin nih? Iya. Tapi yakin. Saya Halimah, wes kalau kita mau uji jangan ngurusin. Kenapa Sayyidah Halimah sudah mendapatkan keajaiban? Wes sudah dikembosi saya tetap megang ini anak sampai pulang baru yakin. Ketika teman-teman Sayyidah Halimah mulai berangkat, keluarlah suara yang sangat ajaib. Sayyidah Halimah mengatakan, demi Allah, aku
aku mendengar bahwasannya keledai itu bersuara. Sampai mengatakan apa? Wallahi inna lisanna thumma sya'na. Ini keledai berjalan. Allah takdirkan. Loh kok tidak masuk akal? Kalau Allah yang berwenang masuk akal. Tidak ada yang masuk akal. Akalnya tidak masuk, bukan ilmunya tidak masuk akal. Kenapa? Agama Islam itu hanya etika. Agama Islam itu dijalani dengan iman, dan iman itu bukan dengan otak. Iman dengan hati. Ngomong percaya mukjizat tidak ada yang masuk akal. Bagaimana Nabi yang belah-belah? Tapi Al-Quran mau dilawan. Oh tapi kan itu Al-Quran. Ya sudah, belah bulan sampai detik ini tidak ada yang bisa siapapun orang. Itu tidak masuk akal. Kenapa? Agama menunjukkan. Agama itu diimani. Nah, ini keledai bisa bicara. Demi Allah aku sangat hebat. Demi Allah aku sangat hebat. Kenapa? Bagaimana aku bukan keledai yang hebat dibandingkan keledai seluruh dunia. Mulai keledai awal penciptaan Allah sampai keledai paling akhir penciptaan Allah nanti dari kiamat, keledai paling hebat. Keledai saya. Bagaimana? Karena beliau mengatakan bagaimana tidak aku tidak hebat. Allah telah bangkitkan aku dari kematian. Tadi disampaikan bahwasanya keledai ini hampir mati karena saking tidak mendapatkan makanan. Sampai di Mekah gak ngasih makanan. Tapi gara-gara yang di atas gue ini aku bisa berubah dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana aku ini tidak hebat sebagai keledai yang ditunggangi oleh sosok bayi ini, yang awalnya kurus saya gemuk, yang awalnya lemot lambat jadi kuat, bahkan bisa mengalahkan mereka. Ini semua orang bisa mendengar. Kemudian diancam oleh keledai. Wahai aku nak jadi saat tadi saat celaka kalian tadi saat gue berbuat tadi saat celaka. Kamu yakin kan orang yang di atas saya. Kamu hina-hina kan orang yang di atas saya. Innakum lafi maghfiratin. Sungguh kalian dalam keadaan lalai dan lupa. Sungguh kalian tidak sadar siapa yang ada di atas daripada bumi. Ditanya oleh keledai, hei perempuan wanita, apakah kamu tahu siapa di atas bumi? Belum dijawab sama perempuan wanita. Ala dhahri, ketahuilah di atas punggungku khairun nabiyyin, sebaik-baik nabi yang ada. Wa sayyidul mursalin, pemimpin para rasul. Wa khairul awwalin wal akhirin, dan sebaik-baik orang yang diciptakan oleh Allah. Manusia yang diciptakan oleh Allah mulai awal Nabi Adam sampai akhir penciptaan, manusia terbaik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, ketahuilah wahai keledai, innahu habibur rabbil alamin. Yang di atas ini si bayi yang kamu makan di sebelah mata, si bayi yang kamu hiyak-hiyak, si bayi yang kamu liatin-liatin, dia adalah kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi Musa punya julukan Kalimullah, satu-satunya Nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah. Kalau Nabi Ibrahim Khalilullah, satu-satunya Nabi yang dianggap teman, hanya kayak teman sama Allah, dianggap temannya Allah. Kalau mau temannya langsung sama Allah. Suruh sedikit, curhatnya bukan sama manusia, langsung sama Allah. Ada masalah sedikit, langsung sama Allah. Tapi ini lebih dari Khalil, lebih daripada Khalil. Yaitu apa? Kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dikasih hak untuk melihat Allah, bukan ngomong lagi, bukan duduk lagi, langsung bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pembelaan keledai. Keledai ini kalau meninggal nggak surga karena neraka. Jadi apa? Jadi turab. Makanya ada ayat ya laitani kuntu turaba, ya Allah, nek Rasulullah kalau tahu neraka sedang segini jadi turab aja ya. Diinjak-injak aja nggak apa-apa. Kenapa? Berat menghadapi neraka. Orang-orang kafir, orang-orang munafikin yang diazab oleh Allah di neraka, ya laitani kuntu turaba, ya Allah, nggak mampu. Tahu gitu jadi turab aja. Tahu gitu jadi tumbuhan aja. Tahu gitu jadi hewan aja. Tidak apa-apa, wis. Kenapa? Tidak tahu saya kalau mengimani engkau adalah sesuatu hal yang hebat. Ini keledai bisa mendapatkan rahmatan lil alaminnya Nabi. Dari kurus jadi gemuk. Dari yang lemot dan lemah jadi kuat. Dari yang tidak ada keledai di dunia bisa bicara dengan bahasa manusia, keledai ini bisa bicara dengan bahasa manusia berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kelima, yang keenam, ketika sampai di rumahnya Sayyidah Halimah, suaminya, anak bayinya dan juga keledainya, di saat itu besok paginya kerjaannya suami daripada Sayyidah Halimah adalah meres susu sapi, susu kambingnya, kemudian setengah dibuat minum keluarga, setengah dijual. Ini pun sulit untuk makan karena sangat.
Kemudian Sayyidah Halimah ngomong kalau suamiku lanjutkan pekerjaan seperti biasanya. Kalau kuat, kalau sehat, monggo ke jalan. Ya sudah, datang ke kandang kambing. Dilihat kandang kambing ini yang awalnya dia nggak nafsu ya, karena kayak makanan, karena netes terus. Dilihat kok basah, dipegang, dilihat susu. Tadi sebelum berangkat dan bahkan berbulan-bulan, kambing dari Sayyidah Halimah itu kempit. Susunya itu kempit, tidak kuat untuk tidak satu. Sekarang bukan gara-gara dipegang sama Nabi, bukan gara-gara ditunggangi sama Nabi, bukan gara-gara didoakan Nabi, gara-gara Nabi masuk ke rumah majikannya, Nabi masuk ke rumah pemilik daripada kambing-kambingnya kan dipegang sama Nabi. Cuma kemasukan rumahnya, maka kambing itu otomatis susunya jadi hebat. Yang awalnya cuma 1 ember, kalau kuat, kalau sehat, jadi 4 ember susu lah. Kalau ember itu full, netes kan, diambilkan ember yang kedua, full, ambilkan ember ketiga, full, ambilkan ember ketiga, 4. Karena embernya cuma 4 habis, sehingga netes terus. Menunjukkan saking berkahnya susu daripada kambing, majikan daripada kambing ini, pemilik daripada kambing ini tidak. Kenapa? Karena ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan dalam bahasa Arab disebutkan, jika seorang arif billah, jika seorang soleh, orang wali, orang dekat sama Allah masuk ke satu kota, Allah akan turunkan rahmat ke seluruh kota itu. Mau yang muslim taat, muslim taat, gara-gara bulan, kiai bulan, habib bulan yang soleh di sisi Allah masuk ke kota itu, satu kota semuanya. Pertanyaan misalnya, bagaimana kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam kita? Rahmatnya mana? Masuk ke kota kita, rahmatnya mana? Rumah kita kecil, sak kota, kemasan orang soleh kena itu kotanya. Bagaimana kalau ada orang soleh di hati kita, ada orang soleh di diri saya kita? Bagaimana cara masuk orang soleh di sini kita? Adabnya orang makan di dalam agama Islam itu bicara. Kebanyakan adat kita ya, sopan. Ada dalam Islam, makan itu sebenarnya bicara yang baik. Termasuk bicara yang apa? Bicarakan orang-orang soleh. Contoh, tadi bapak ini ngaji, kemana anak sambil makan ya, ngaji. Ada kiai namanya Kiai Hamid. Kiai Hamid itu turun berkah, makanannya berkah, kupingnya anaknya berkah, kuping istrinya berkah, rumahnya berkah. Enggak kalau masuk kuping itu, kalau masuk hati. Bagaimana indahnya keluarga kita? Kalau masuk sampai ke kamar-kamarnya, bagaimana yang akan keluar dari kamar itu daripada berkah? Kenapa? Orang ada di rumah. Maka sekarang kita memberikan untuk kita masukkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Yang terakhir, kalau sosok manusia di masa bayinya, sosok manusia yang baru kita sebutkan di masa harian, belum sholat Nabi. Nabi belum sholat, Nabi belum isra, Nabi belum mi'raj, Nabi belum dakwah, Nabi belum merasa, belum. Seharian, hitungan hari, Nabi sudah seberkah ini. Apakah kita mau kalah dengan Cristiano Ronaldo? Mau kita nomor 2 kan Messi dulu? Mau kita nomor 2 kan K-pop dulu? Mau kita nomor 2 kan artis Korea dulu? Bukan. Kita sholawatan buat menyerah, apa sholawatan? Sholat Nabi. Tapi kalau dibuka hatinya, artis nomor 1, Nabinya atau kemana? Waliyahulillah, ini bukan sindiran yang ingat kalau tadi sindir sama ya, pada kehidupan nanti bulan Paul ini saling mengingatkan, ayo dibuang semua manusia-manusia biasa yang ada di kita, masuk ke tokoh, masuk ke Nabi SAW, masuk ke guru-guru solehnya kita, masuk ke orang tua kita. 4 yang harus ada di kita, segala perlakuan, segala ucapan, segala tindakan harus kembali kepada saya mau ngomong begini Pak, tak kenal ngomong Allah itu ada, Nabi itu ada, guru-guru saya kalau tahu saya begini itu ada. Kemudian orang tua saya yang masih hidup atau yang di alam barzah kalau tahu saya begini itu ada. Satu kali itu tinggal. Kenapa? Patokan kita di hati kita ada Allah, Nabi, guru dan juga orang tua. Kenapa? Mereka yang akan menanggung jawab kepada kita. Mereka yang akan capek banding pulang. Kalau kita cuma bingung cari syafaat toh itu makomnya sangat rendah. Terus pokoknya sholawatan tidak bersyafaat. Para sahabat itu makomnya, harapannya, cita-citanya bukan dapat syafaat lagi, tapi mensyafaati sahabat. Loh apa caranya? Nabi punya mandat namanya syafaatul kubra. Syafaatul kubra.
Syafaat tertinggi Nabi. Nabi ngetas. Ini kita bahas, bahasa akal ya. Jelas. Nabi karena banyak yang harus kita ditunjuk. Bulan kamu yang saya. Bulan kamu yang saya. Bulan kamu yang saya. Ada dari anak cucunya, ada dari ulama ulama-ulama, ada dari orang soleh yang walaupun dia tak dakwah, ada yang di masjid. Elang. Itu hal masalah. Maka sekarang kita naik ke derajatnya. Bukan mau cari syafaat, tapi kita mau minta bantu Nabi dalam syafaat kepada umat-umatnya. Paling tidak saya bisa mensahabat orang-orang tua yang mungkin yang dalam keadaan tidak kaya. Saya mensahabat keponakan saya, anak saya, istri saya, dan orang-orang yang saya cintai, supaya keluarga saya tidak ngerepotin Nabi SAW. Tapi harapan kita adalah masuk ke surga Allah bersama Nabi SAW yang juga bersama keluarga kita, anak kita. Sebagaimana indahnya kita makan satu meja, walaupun maaf tahu tempe sama telur, ngakak, guyu, semuanya indah, gak ada yang ngomel, jawab. Sebagaimana indahnya makanan yang sederhana ini, satu nampan, satu rumah, satu meja, ya Allah kubur kami bersama Nabi Muhammad SAW di surga itu dengan berbagai hidangan yang indah, dengan rumah yang super hebat, dengan bidadari yang melayani keluarga kami. Ya Allah, jangan biarkan kami sendirian ada di surga tanpa keluarga kami. Jangan biarkan kami sendirian ya Allah sama istriku, anakku dalam keadaan diadab oleh Allah. Jangan biarkan saya sama anak saya dan istriku diadab oleh Allah. Jangan biarkan saya dan anak saya ya Allah masuk ke surga, suamiku diadab, dia mati tulang untuk saya. Dia mati tulang untuk anak kami. Ya Allah, kuburkan kami dari surga Allah bersama Nabi Muhammad SAW, bersama anak keluarganya ya Allah. Sebagaimana majlis di dunia ini indah, majlis di dunia ini gosidah indah, terbangannya indah, duduk damai indah ya Allah. Kelak di akhirat kuburkan kami bersama Ustaz lagi, kuburkan kami bersama ulama lagi, kuburkan kami di majlis bersama Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana para aulia minta ya Allah kami minta, sebagaimana para aulia berharap ya Allah kami berharap, sebagaimana para aulia bertujuan kami bertujuan. Gak ada yang bisa kami lakukan, yang ada yang bisa kami lakukan ya Allah kepada hanya ini. Dan terimalah semua amalan kita ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang idola Nabi Muhammad SAW nomor 1. Kemudian yang lainnya daripada orang-orang soleh, kita, orang tua kita, insyaallah termasuk orang-orang yang min ahli jannah. Tidak kita berbagai daripada dunia ini diberikan kepada husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ini sedikit daripada bagaimana dampak hebat Nabi Muhammad SAW hanya kepada Sayyidah Halimah Sa'diyah dan ini masih terputus dan insyaallah yang akan datang mendapat ilmu-ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Segini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب وتهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يسابي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفة ربنا وهدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وشفيه سيد الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا نورنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ذكر على قدر الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وغالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا فنحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك
عاجلا مرضانا واغفر لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح نكبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.